Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada siapapun yang menonton video ini. Sebelumnya, saya memohon izin untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alvin Ananda Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya memohon izin untuk membuat video dari tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Surya mengenai mengapa mahasiswa itu penting untuk mempelajari mata kuliah Sistem Politik Indonesia ini. Penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa pada bagian ini saya memiliki niat untuk membahas mengenai mengapa sistem politik Indonesia itu penting dipelajari oleh para mahasiswa. Tapi sebelum membahas pada bagian itu, pertama-tama saya ingin membahas mengenai apa itu politik. Ya, kita semua pasti memahami bahwa politik itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan hanya oleh para pejabat-pejabat di instansi pemerintah ataupun oleh para politikus-politikus, ya, dilakukan oleh para politikus-politikus untuk kegiatan politik ini. Tapi pada dasarnya, ya, kegiatan politik itu adalah kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan politik itu adalah kegiatan antara manusia dengan manusia lain yang memiliki tujuan, ya, di dalam suatu wadah bekerja sama yang memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk mensejahterakan kehidupan para manusia-manusia tersebut. Itu adalah kegiatan dari politik. Pada dasarnya seperti itu. Sekarang kita menjawab pertanyaan mengapa sistem politik Indonesia itu penting dipelajari oleh para mahasiswa di perguruan tinggi. Secara pemahaman pribadi saya, ya, mohon maaf sebelumnya, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sekarang ini, masyarakat yang buta terhadap politik, mohon maaf. Masyarakat yang buta terhadap politik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita barangkali seringkali itu acuh tidak acuh terhadap politik. Contohnya saja kita tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Biarpun kita ikut dalam kegiatan pemilu, kita pasti hanya mencoblos siapapun yang ada di situ. Tidak peduli siapa mereka, yang penting kita coblos. Dan kita tidak tahu background mereka, ya. Itulah mengapa saya katakan masyarakat Indonesia itu acuh tidak acuh terhadap politik. Nah, dari karena itu, saya mungkin berpikiran bahwa untuk mempelajari sistem politik Indonesia ini, diharapkan mahasiswa ke depannya itu dapat menjadi seorang individual yang tidak lagi buta politik. Karena apabila seseorang itu buta politik dapat dimanipulasi, dapat dieksploitasi, dan dapat digunakan oleh para politikus-politikus yang culas dalam kegiatan politik. Ya, diharapkan mahasiswa tidak lagi buta politik dan dapat memahami, ya, dapat memahami kegiatan-kegiatan sistem politik yang ada dulu pasca kemerdekaan seperti di zaman Orde Lama dan zaman Orde Baru. Tentunya juga pada saat zaman yang sekarang ini, yaitu adalah zaman reformasi. Diharap mahasiswa ke depan nanti dapat menciptakan generasi-generasi yang baru, yang mana generasi ini tidak lagi buta politik dan dapat menjadi suatu generasi yang memahami tentang politik. Ya, adapun yang menjadi contoh dari sistem politik Indonesia ini, ya, salah satunya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini memiliki fungsi untuk membuat undang-undang dan juga memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja daripada pemerintah. Tapi selain dari itu, ada pula media massa. Media massa ini, ya, merupakan salah satu fungsi dari sistem politik Indonesia yang memiliki fungsi untuk menyampaikan suara rakyat kepada para pemerintah, di mana dari penyaluran suara rakyat ini akan membantu
perkembangan demokrasi di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan dari kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sistem politik Indonesia.